Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini ingin menganalisis bahasa dari karya ilmiah yang telah kami cari sebelumnya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Zakia Ahmad Maula dengan NIM 141. Lalu ada Gizal Matinda Memento dengan NIM 146. Lalu ada Aida Rotila dengan NIM 153. Selanjutnya ada Desti Putri Puspitasari dengan NIM 156. Dan yang terakhir ada Stevi Febianova dengan NIM 166. Pertama-tama saya akan menganalisis bahasa dari karya ilmiah dengan judul Implementasi Sistem Pengenalan Plat Nomor Kendaraan Lokal menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN, dengan sumber yakni Jurnal Teknik Informatika, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Vol 16 nomor 3 tahun 2024. Pertama, di sini saya akan menganalisis mengenai kalimat efektif. Pada jurnal ini terdapat contoh kalimat efektif, yakni penelitian ini bertujuan untuk mengenali plat nomor kendaraan secara otomatis menggunakan CNN. Namun ada pula contoh kalimat tidak efektif yang terdapat di jurnal ini, seperti penelitian ini melakukan pengujian yang hasilnya menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari sistem yang dibuat cukup baik. Namun, kalimat tersebut dinilai tidak efektif karena kata melakukan pengujian itu sebenarnya bisa disingkat menjadi menguji. Jadi, kalimat tersebut dapat diperbaiki seperti hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat akurasi tinggi. Selanjutnya, untuk analisis EYD di sini penulisan Convolutional Neural Network seharusnya diganti dengan awalan dengan huruf kapital menjadi seperti berikut, karena merupakan nama dari metode dari bidang ilmu komputer. Selanjutnya, yang kedua, ditemukan penggunaan koma berlebihan sebelum kata penghubung dan atau serta, seperti contohnya yakni sistem dirancang untuk membaca koma dan mengenali karakter plat. Seharusnya sistem dirancang untuk membaca citra dan mengenali karakter plat. Yang ketiga, di sini terdapat kesalahan kecil pada penulisan angka dan tanda persen seperti akurasi sistem sebesar 96%. Seharusnya yakni akurasi sistem sebesar 96, lalu dispasi, lalu dituliskan persen. Yang keempat, dalam jurnal kata yang digunakan adalah plat nomor, padahal bentuk bakunya menurut KBBI dan PUEBI adalah plat nomor. Dan yang terakhir, istilah seperti dataset, training, testing seharusnya dicetak miring karena merupakan istilah asing yang belum diserap sepenuhnya. Selanjutnya, di sini ada analisis objektivitas dan netralitas. Setelah melihat bagian abstrak pendahuluan, metode, serta kesimpulan, mayoritas kalimat dalam jurnal bersifat netral dan objektif. Contohnya yakni yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem pengenalan plat nomor mobil menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN. Yang kedua, metode ini memberikan adaptabilitas terhadap berbagai kondisi lingkungan dan variasi citra, bla bla bla. Yang ketiga, berdasarkan hasil pengujian, model yang dikembangkan mencapai akurasi, bla 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 bla. Kalimat-kalimat di atas tidak mengandung opini pribadi seperti saya, kami merasa, sangat bagus, dan lain-lain. Mereka menyampaikan fakta, yakni tujuan, metode, dan hasil berdasarkan data. Jadi itu sudah sesuai dengan kaidah objektivitas dalam tulisan ilmiah. Selanjutnya, di sini saya menganalisis mengenai logis, sistematis, dan efisien. Untuk logis sendiri, alur berpikir dari jurnal tersebut dimulai dari masalah, lalu ke metode CNN, lalu hasil dengan akurasi 96%, dan yang terakhir dengan adanya kesimpulan. Jadi jurnal ini dinilai sudah logis, namun hanya perlu menambahkan alasan pemilihan metode tersebut.
Struktur karya ilmiah tersebut sudah sesuai dengan struktur dari karya ilmiah, yakni ada abstrak pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Tiap bagian saling berhubungan tanpa lompatan ide. Yang terakhir ada efisien. Ada sedikit pengulangan di pendahuluan dan metode. Bagian sistematis pengenalan plat nomor kendaraan dibuat agar dapat mengenali plat nomor kendaraan secara otomatis. Seharusnya pada kalimat tersebut diganti menjadi sistem ini dirancang untuk mengenali plat nomor secara otomatis. Lalu, untuk penggunaan kata dan struktur kalimat, di sini poin pertama saya menyoroti pada kalimat metode ini memberikan adaptabilitas terhadap berbagai kondisi lingkungan dan variasi citra itu pada kata memberikan kurang tepat secara ilmiah. Kata memberikan tersebut memberikan kesan seolah metode secara efektif memberikan kemampuan, padahal maksudnya menunjukkan sifat adaptif. Untuk perbaikannya seharusnya kalimat tersebut, yakni metode ini menunjukkan adaptabilitas terhadap berbagai kondisi lingkungan dan variasi citra, Lalu yang kedua, pada kalimat dataset gambar plat nomor kendaraan digunakan untuk melakukan proses training dan testing. Di sini frasa melakukan proses dinilai terlalu panjang, jadi kata melakukan di sini tidak perlu karena proses training dan testing sendiri dinilai sudah cukup. Jadi seharusnya kalimat sebelumnya itu diganti menjadi dataset gambar plat nomor digunakan untuk proses training dan testing. Lalu yang ketiga, ada kalimat sistem pengenalan plat nomor kendaraan dibuat agar dapat mengenali plat nomor kendaraan secara otomatis. Pada kalimat tersebut, pengulangan kata plat nomor kendaraan sebanyak 2 kali itu dinilai kurang efisien. Seharusnya diganti menjadi sistem ini dirancang untuk mengenali plat nomor secara otomatis. Lalu yang terakhir, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem pengenalan plat nomor kendaraan menggunakan metode CNN. Sebenarnya strukturnya sudah benar, tapi bisa dibuat lebih ilmiah dengan menghindari pengulangan kalimat penelitian ini di banyak tempat. Jadi, kalimat tersebut bisa diganti menjadi tujuannya adalah mengimplementasikan sistem pengenalan plat nomor kendaraan berbasis metode CNN. Lalu yang terakhir di sini ada kohesi dan koherensi. Untuk contoh dari kohesi di sini, yakni proses pengenalan plat nomor kendaraan dimulai dengan tahap pengambilan citra, setelah itu dilakukan tahap processing untuk meningkatkan kualitas citra sebelum masuk ke tahap pelatihan. Pada kalimat tersebut, kohesi terjaga melalui penggunaan kata sambung setelah itu yang menunjukkan urutan logis. Istilah tahap ini diulang untuk memperjelas hubungan antar kalimat. Jadi, pada kalimat tersebut dianggap sudah kohesif. Untuk yang koherensi, pada kalimat ini sistem dirancang menggunakan bahasa Python. CNN adalah metode yang populer di bidang fisik komputer. Hubungan antar kalimat yang tidak jelas karena tiba-tiba pindah topik dari bahasa pemrograman ke metode. Seharusnya pada kalimat tersebut, sistem ini dirancang menggunakan bahasa Python yang mendukung penerapan metode CNN, salah satu metode populer di bidang fisik komputer. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis dari karya ilmiah, perancangan, dan pembuatan program pengujian Java Magic Square dari Politeknik Negeri. Perkenalkan, nama saya Gisa Matilda Mementu dengan NIM 240512044146 dari kelas TIE. Pada materi hari ini, saya akan membahas tentang perbandingan data dalam bentuk tabel. Lalu yang kedua, saya akan menganalisis penggunaan bahasa Indonesia pada karya ilmiah tersebut. Dan yang ketiga, saya akan menganalisis kalimat efektif pada karya ilmiah tersebut. Yang pertama, saya sudah menganalisis untuk objektif dan netral, untuk logis sistematis dan efisien, untuk penggunaan kata dan struktur kalimat, serta untuk koherensi dan koherensi paragraf. Untuk paragraf bagian pertama, yaitu pendahuluan, cukup objektif karena pada paragraf itu menjelaskan pentingnya komputer dan pemrograman Java untuk menyelesaikan masalah. Namun, ada sedikit kesan subjektif
Seperti kalimatnya itu ada kata penuh nuansa kreativitas. Lalu pada paragraf pendahuluan untuk logisnya, sistematis, dan efisiennya, dia itu penjelasannya berurutan dari masalah, lalu dia menjelaskan solusi. Tapi masih ada pengulangan dan kalimat yang terlalu panjang sehingga kalimatnya itu tidak efisien. Lalu untuk penggunaan kata dan struktur kalimatnya itu beberapa kalimat ada yang tidak efektif dan ejaannya itu kurang tepat. Sepertinya contohnya ini tatkala mesin ini dipandukan. Mungkin bisa diganti dengan ketika komputer dipadukan. Lalu untuk koherensi dan koherensi paragraf bagian pertama, yaitu kohesinya cukup baik karena dalam paragraf tersebut hubungannya itu sebab akibatnya terlihat. Lalu untuk paragraf bagian kedua, yaitu tujuan, untuk objektifnya itu sesuai dengan konteks penelitian. Lalu untuk sistematisnya itu dia tersusun karena disebutkan 3 poin tujuan yang dituliskan, dia tersusun langsung. Lalu untuk penggunaan kata dan struktur kalimatnya itu sudah tepat. Namun ada ketidakkonsistenan dalam penggunaan huruf kapital, seperti di sini objeknya O-nya huruf besar, padahal dia bukan sebagai kalimat kata pertama, tapi dia menggunakan huruf besar sebagai kata tersebut. Lalu untuk koherensinya dan koherensinya itu tiap paragrafnya itu koheren karena tiap poin itu tujuannya berhubung langsung dengan perancangan program Java-nya. Lalu paragraf bagian ketiga yaitu batasan masalah, dia itu sangat objektif dan spesifik, yang berarti dia tuh kalimatnya itu pada bagian ketiga itu netral. Lalu untuk logisnya itu mereka tuh langsung logis dan efisien karena langsung menyatakan ruang lingkup penelitiannya tersebut. Lalu untuk penggunaan katanya itu untuk paragraf bagian ketiga itu kalimatnya efektif, tapi masih ada kesalahan kecil seperti harusnya bilangan-bilangan itu kan digabung, tetapi dia dipisah. Lalu untuk koherensinya itu baik, tapi kalimatnya itu singkat dan fokus pada pembatasan ruang lingkup. Lalu selanjutnya ada paragraf bagian keempat, yaitu kajian pustaka. Di sini untuk objektifnya, karena mengutip dari berbagai sumber dan mendefinisikan istilah teknisnya sudah baik. Lalu untuk logis dan sistematisnya itu menjelaskan mulai dari definisinya, lalu setelah itu dia itu menyebutkan contoh dan mengaplikasikan contohnya. Lalu untuk penggunaan kata dan struktur kalimatnya itu ada beberapa kesalahan ejaan dan tanda baca, seperti made work mendefinisikan, seharusnya itu kebalik, seharusnya katanya itu harusnya made work mendefinisikan. Lalu untuk koherensi dan koherensinya itu cukup baik antar paragraf, seperti definisi dan contoh. Lalu untuk paragraf bagian kelima, itu udah cukup objektif karena dia itu menjelaskan langkah-langkah teknis tanpa opini pribadi. Kalau untuk sistematisnya itu sudah sangat sistematis karena dijelaskan penjelasan dari metodenya, lalu dari atribut, dan setelah itu dijelaskan pengaplikasiannya. Lalu untuk struktur kalimatnya itu baik yang belum efektif, misalnya itu ada kalimat yang menjelaskan bahwa metode ini menanyakan harga tetapi ada yang typo. Seharusnya dia itu tidak typo dan seharusnya mungkin bisa diganti dengan kalimat yang lebih efektif seperti metode ini meminta nilai. Lalu untuk kohesinya ini, untuk paragraf bagian kelima ini, kohesinya baik antar subbagian, tetapi untuk koherensinya itu antar kalimat mungkin bisa ditambahkan lagi dengan konjungsi tambahan. Lalu untuk paragraf bagian terakhir, yaitu kesimpulan, untuk objektifnya itu karena untuk kesimpulan, jadi dia objektif karena menyimpulkan hasil karya tanpa opini emosional. Lalu untuk logis dan efisiennya itu sudah terbilang cukup logis dan efisien, meskipun masih bersifat umum. Lalu untuk struktur kalimat itu udah cukup baik, serta untuk koherensi dan koherensinya itu udah baik, karena kalimat itu, antar kalimat itu sudah saling mendukung dan menyimpulkan isi karyanya. Jadi berdasarkan analisis saya, untuk objektivitas dan netralitas ini cukup objektif karena berfokus pada topik Magic Square, Java, dan metode pemrograman. Namun ada masih beberapa kata yang bersifat subjektif. Lalu untuk analisis penggunaan kata dan struktur kalimatnya itu, sebagian besar itu menggunakan istilah teknis dengan tepat, seperti ada kata method, ada kata atribut, ada kata konstruktor, objek, class. Namun mungkin masih ada beberapa kesalahan dalam penulisan, seperti yang bisa kita lihat, ini contohnya dia menuliskan PRLLAT, atau mungkin sebenarnya dia ingin menuliskan private tapi typo dalam menuliskan katanya.
Lalu mungkin ada beberapa kesalahan seperti penggunaan tanda hubungnya itu dan spasinya itu tidak konsisten. Lalu untuk analisis kohensi dan koherensinya itu, untuk kohesi dan koherensinya itu cukup baik, namun beberapa paragraf itu masih terasa mendadak tanpa kata pengantar, seperti mungkin bisa ditambahkan konjungsi tambahan kayak selain itu, berikutnya, atau di sisi lain. Lalu di sini yang selanjutnya saya membahas tentang analisis ejaan dan tanda hubung salah. Di sini sudah saya tuliskan untuk ejaan dan pengetikan yang salah, itu yang pertama, dia mengetikkannya salah, dia mengetiknya PRLLAT, yang mungkin perbaikannya itu adalah private. Lalu dia menuliskan ejaannya itu objek, yang seharusnya perbaikannya itu objek. Lalu ejaannya untuk sini dia salah menuliskan DLLalidasi, yang mungkin seharusnya perbaikannya itu adalah divalidasi. Dan mungkin di sini untuk ejaan dan pengetikannya itu salah, dia bilangan di setiap baris, namun di setiap barisnya itu dia digabung, yang seharusnya di setiap itu dipisah. Lalu ada juga di sini pada kalimat itu adalah tanda hubungnya yang salah. Seperti di sini contohnya persoalan-persoalan, seharusnya persoalan, strip persoalan itu harusnya digabung bukan dipisah. Lalu di sini saya sudah menganalisis kalimat tidak efektif. Yang pertama itu kalimat tidak efektifnya itu aneka persoalan muncul dalam dinamika sains dan teknologi dewasa dan adalah terlalu sulit untuk dipikirkan jikalau persoalan-persoalan tersebut hanya dipecahkan secara manual tanpa menggunakan konsep komputasi. Nah, untuk analisis dari saya sendiri, yaitu untuk kata adalah terlalu sulit untuk dipikirkan, itu tidak baku dan terlalu bertele-tele. Seharusnya penggunaan istilah sains sebaiknya itu digantikan dengan pandanan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, untuk perbaikan kalimat efektifnya, di sini sudah saya tuliskan, yaitu mungkin bisa diganti dengan seperti ini. Berbagai persoalan itu muncul dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini yang sulit dipecahkan secara manual tanpa bantuan komputasi. Lalu untuk kalimat efektif yang kedua, saya sudah menganalisis bahwa ada muncul kalimat yang tidak efektif, seperti contohnya ini. Kata nuansa kreativitas berlebihan, dan untuk kata dipandukan itu tidak baku, yang seharusnya kalau bakunya itu yaitu dipadukan. Jadi saya sudah memperbaiki untuk kalimat efektifnya, yaitu seperti ini. Pemanfaatan komputer menjadi lebih efektif dan kreatif ketika dipadukan dengan konsep pemrograman oleh seorang programmer. Lalu, saya sudah menganalisis untuk kalimat tidak efektif yang ketiga, yaitu kendala yang dialami adalah menguji apakah konfigurasi bilangan yang diberikan oleh seorang pengguna telah memenuhi syarat magic square di atas. Nah, untuk analisis saya sendiri, seharusnya kata di atas itu harusnya ditulis di atas itu dipisah. Dan untuk struktur kata yang dialami adalah menguji itu tidak tepat. Yang seharusnya di sini saya sudah memperbaikinya menjadi kendala yang dihadapi adalah menguji apakah konfigurasi bilangan yang diberikan pengguna telah memenuhi syarat magic square di atas. Lalu untuk analisis yang keempat, yaitu ada kalimat berpijak pada masalah inilah penulis membuat satu program dengan bahasa Java yang bisa digunakan untuk menguji apakah susunan bilangan dalam satu magic square telah memenuhi persyaratannya. Nah, untuk analisis saya, penggunaan satu program dan satu magic square itu terlalu berlebihan, dan juga untuk keterangan dengan bahasa Java itu kurang tepat penempatannya. Jadi saya sudah memperbaiki menjadi seperti ini. Berdasarkan masalah tersebut, penulis membuat program menggunakan bahasa Java untuk menguji apakah susunan bilangan dalam magic square itu telah memenuhi persyaratan. Jelas ada yang berubah ya dalam kalimat yang awalnya tidak efektif menjadi kalimat efektif. Lalu, untuk paragraf yang kelima, untuk kalimat tidak efektif yang kelima, yaitu adalah magic square adalah bujur sangkar aib yang dapat digunakan untuk mengasah keterampilan matematika. Nah, di sini untuk analisis saya, kata keterampilan itu tidak baku, yang harusnya keterampilan. Nah, di sini saya sudah memperbaikinya menjadi magic square adalah bujur sangkar ajaib yang digunakan untuk mengasah keterampilan matematika. Lalu untuk analisis yang keenam, yaitu adalah program magic square yang dibuat hanya akan bekerja dengan normal dan semi magic square. Nah, untuk analisis saya ini untuk kalimat itu tidak jelas dan rancu karena subjek dan objeknya itu tidak seimbang.
Nah, seharusnya untuk perbaikannya yaitu program Magic Square yang dibuat hanya berfungsi untuk menguji normal dan semi Magic Square. Lalu untuk analisis yang ketujuh, untuk kalimat efektifnya, tidak efektifnya yaitu Java adalah salah satu bahasa pemrograman yang mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Nah, untuk analisis saya, pengulangan kata kelebihan-kelebihan itu tidak hemat kata, dan kata lainnya itu salah ejaan. Seharusnya lainnya bukan lainnya. Nah, untuk perbaikan saya yaitu Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang memiliki kelebihan dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Nah, untuk analisis yang ke-8, untuk kalimat tidak efektifnya yaitu untuk kepentingan tampilan penulis menggunakan model tertentu untuk tampilan Magic Square. Nah, untuk analisis saya, kata model ini salah ejaan, seharusnya menjadi kata model. Lalu untuk pengulangan kata tampilan itu tidak efektif. Saya sudah memperbaiki menjadi penulis menggunakan model tertentu untuk menampilkan Magic Square. Lalu untuk analisis yang ke-9 yaitu kalimat tidak efektifnya yaitu sebagai bahasa pemrograman, Java jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Nah, untuk analisis saya ini, seharusnya tidak ada koma setelah keterangan awal sebagai bahasa pemrograman. Dan juga, untuk frasa dibanding dengan itu cukup ditulis dengan dibanding. Karena jika ditulis dengan dibanding dengan itu terlalu pengulangan kata berlebihan. Nah, saya sudah memperbaikinya menjadi sebagai bahasa pemrograman, Java itu lebih fleksibel dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Lalu untuk analisis yang terakhir, yang ke-10, karena fleksibilitas program yang ditulis ini dapat dijalankan dalam setiap mesin, baik dengan sistem operasi Windows, Linux, Mac, dan lain-lain. Nah, untuk analisis saya, seharusnya perlu koma setelah kata dari fleksibilitasnya, dan serta nama sistem operasi itu harus kapital. Lalu, untuk frasa dalam setiap mesin, sebaiknya diganti menjadi pada berbagai perangkat. Nah, untuk perbaikan yang saya sudah berikan yaitu menjadi seperti ini. Karena fleksibilitasnya, program yang ditulis ini dapat dijalankan pada berbagai perangkat dengan sistem operasi Windows, Linux, atau macOS. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Aida Rotila dengan NIM 2405 1204153. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kaidah bahasa ilmiah dan EYD saya pada jurnal yang berjudul Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditulis oleh Srianti dan dimuat di dalam jurnal Bintang Pendidikan Indonesia. Identitas jurnalnya yaitu berupa judul, yaitu Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya penulis. Selanjutnya ada sumber, yaitu Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia. Lalu yang terakhir ada tema, yaitu Hukum dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia. Analisis kaidah bahasa ilmiah adalah ragam bahasa yang digunakan dalam karya tugas ilmiah dengan ciri-ciri objektif, lugas, logis, dan sistematis. Yang pertama ada objektif. Objektif yaitu jurnal menggunakan kalimat yang berfokus pada fakta, bukan pendapat pribadi. Contohnya yaitu pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang dapat mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia. Kalimat ini menunjukkan penyampaian informasi faktual tanpa opini. Selanjutnya ada ciri yang lugas dan jelas. Penulis menggunakan istilah baku seperti pembangunan berkelanjutan, penegak hukum lingkungan, dan teori negara organis. Kalimat panjang dijaga agar makna tetap jelas dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya ada ciri logis dan sistematis. Setiap bagian disusun terstruktur, yaitu berawal dari abstrak, selanjutnya latar belakang, selanjutnya kajian teoritis, selanjutnya metode penelitian, yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan. Setiap paragraf memiliki hubungan sebab akibat yang logis, misalnya dari kerusakan lingkungan menuju solusi kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada penggunaan bahasa baku.
Penggunaan bahasa baku ini menggunakan istilah sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam. Di dalamnya tidak ditemukan bahasa gaul atau ungkapan subjektif. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Di dalamnya yaitu berisi huruf kapital dan tanda baca. Sebagian besar sudah benar. Misal pada penulisan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 menggunakan kapital sesuai kaidah. Namun ada kesalahan pada huruf kapital di kata Indonesia. Yaitu seperti ini. I-nya itu menggunakan I kapital. Selanjutnya penulisan kata serapan dan istilah asing. Setiap istilah asing itu ditulis miring sesuai kaidah penulisan istilah asing. Sebaiknya konsisten menggunakan italik untuk semua istilah non-Indonesia. Selanjutnya ada penulisan tanda hubung dan kata depan. Ada sedikit kesalahan di dalam jurnal ini, yaitu di masa depan atau seperti ini, dilaksanakan itu seharusnya dipisah menjadi dilaksanakan. Kesalahan ini termasuk kategori pelanggaran minor terhadap kaidah EYD. Selanjutnya ada penulisan daftar pustaka. Seperti ini. Sudah mengikuti format umum penulisan ilmiah, yaitu nama penulis, tahun, judul buku, kota, dan penerbit. Namun beberapa sumber internet tidak mencantumkan tanggal akses lengkap. Ini bisa diperbaiki untuk kesempurnaan akademik. Lalu kesimpulan yang saya dapat dari analisis karya ilmiah dan EYD ini, secara keseluruhan jurnal ini memenuhi kriteria bahasa ilmiah, yaitu objektif, logis, sistematis, dan menggunakan bahasa baku. Namun di dalamnya terdapat beberapa kesalahan kecil dalam EYD, terutama huruf kapital dan pemisahan kata depan. Dan yang terakhir, tingkat keterbacaan dan keilmiahannya tetap tinggi karena susunan kalimatnya formal dan didukung data hukum serta teori. Dan yang terakhir yaitu penutup. Demikian hasil analisis saya terhadap jurnal pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari analisis ini, kita dapat memahami pentingnya penggunaan bahasa ilmiah dan ketaatan pada kaidah EYD dalam karya ilmiah, agar pesan yang disampaikan jelas, ilmiah, dan profesional. Saya Stevi Febianova. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis bahasa ilmiah dan EYD dari salah satu artikel jurnal dengan judul Pola Register dalam Ungkapan Negatif Pembeli pada Forum Ulasan E-commerce, yang diterbitkan oleh Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi, artikel ini membahas pola penggunaan bahasa atau register dalam ulasan negatif para pembeli di platform e-commerce. Peneliti ini menggunakan pendekatan sosio-pragmatik dan juga linguistik interaksional berdasarkan teori Halliday tentang 3 komponen register, yaitu field, tenor, dan juga mode. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana penutur mengekspresikan ketidakpuasan atau kritik melalui bahasa, serta bagaimana karakteristik platform memengaruhi variasi bahasa tersebut. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ulasan negatif umumnya menggunakan bahasa informal, ekspresif, bahkan kadang melanggar norma kesantunan. Hal ini
dipengaruhi oleh hubungan antara pembeli dan juga penjual serta sifat komunikasi digital yang lebih spontan. Kemudian untuk analisis bahasanya secara umum, bahasa yang digunakan dalam jurnal ini sudah memenuhi ciri-ciri bahasa ilmiah, yaitu yang pertama objektif, karena penulis menyajikan data dan teori tanpa opini pribadi. Yang kedua logis dan juga sistematis, mulai dari latar belakang, teori, metode hingga hasil. Yang ketiga menggunakan istilah baku seperti register, komponen linguistik dan juga variasi bahasa. Namun ada beberapa hal yang bisa diperbaiki seperti ini bagian abstrak hanya disajikan dalam bahasa Inggris tanpa adanya versi yang bahasa Indonesia. Padahal jurnal berbahasa Indonesia umumnya wajib menyediakan kedua versi, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Kemudian ada beberapa istilah asing seperti sosiopragmatik dan interaksional linguistik sebaiknya diberi penjelasan singkat agar pembaca awam lebih paham. Kemudian kalimat di bagian pendahuluan ini cukup panjang dan juga padat, yang mana kalimat-kalimat ini sebenarnya bisa disederhanakan supaya lebih mudah untuk dipahami. Kemudian untuk analisis EYD atau ejaan yang disempurnakan, dari sisi EYD, penulisan jurnal ini sudah rapi dan juga sesuai dengan kaidah. Pertama, penggunaan huruf kapital dan tanda baca sudah konsisten, tidak ditemukan kesalahan pada penulisan kata dasar maupun kata berimbuhan. Kemudian penulisan istilah sering menggunakan huruf miring sudah tepat, tetapi ada beberapa hal kecil yang bisa ditingkatkan seperti menambahkan spasi yang konsisten setelah tanda baca, dan juga menyesuaikan gaya kutipan dan referensi agar seragam dengan pedoman PUEBI dan format APA. Jadi kesimpulannya, jurnal Pola Register dalam ungkapan negatif pembeli pada forum ulasan e-commerce termasuk karya ilmiah dengan kualitas bahasa yang sangat baik. Struktur penulisannya juga sudah memenuhi standar jurnal ilmiah, meskipun masih perlu sedikit perbaikan pada bagian abstrak dan penyederhanaan kalimat agar menjadi lebih komunikatif. Dari segi EYD, penggunaan ejaan dan tanda baca sudah sesuai dengan pedoman PUEBI. Demikian analisis yang bisa saya sampaikan. Halo semuanya, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saya selaku Desti dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 156. Di sini saya akan menganalisis karya ilmiah tentang teknologi informasi dengan judul AI sebagai subjek hukum, tinjauan konseptual dan tantangan pengaturan di Indonesia. Yang pertama, terdapat analisis kalimat efektif. Di sini sudah ada beberapa kalimat efektif yang baik, diantaranya AI merupakan penemuan yang mengubah wajah dunia. Di situ sudah termasuk kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian terdapat kalimat teknologi yang maju pesat beberapa dekade belakangan ini memunculkan berbagai penemuan baru yang mempengaruhi kehidupan manusia. Itu juga termasuk kalimat yang terstruktur dengan baik. Lalu ada pula kalimat yang perlu diperbaiki. Yang pertama, itu kalimat aslinya, kemudian dalam upaya pengaturannya ditemukan beberapa tantangan, yaitu terkait pertanggungjawaban pidana dan hak cipta. Masalah dalam kalimat tersebut yaitu penggunaan frasa dalam upaya pengaturannya itu kurang spesifik, sehingga perbaikannya. Kemudian ditemukan beberapa tantangan dalam pengaturan AI sebagai subjek hukum, yaitu terkait pertanggungjawaban pidana dan hak cipta. Kemudian contoh kedua dengan kalimat dengan demikian, apabila AI dianalogikan sebagai hewan, maka apabila AI melakukan perbuatan yang melanggar hukum, masalah dalam kalimat tersebut yaitu pengulangan kata apabila yang tidak perlu. Perbaikannya yaitu dengan demikian, apabila AI dianalogikan sebagai hewan dan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Kemudian, contoh ketiga, yaitu kalimatnya, hal ini semata-mata melihat kemiripan antara hewan dan AI sebagai entitas yang dapat bergerak dan berperilaku secara mandiri. Nah, masalah dalam kalimat tersebut yaitu kesalahan ketik acara seharusnya itu secara. Sehingga perbaikannya, hal ini semata-mata melihat kemiripan antara hewan dan AI sebagai entitas yang dapat bergerak dan berperilaku secara mandiri. Selanjutnya ada analisis EYD. Di sini kesalahan ejaan yang ditemukan. Yang pertama itu kesalahan penulisan kata asing.
Yang pertama, contohnya itu ada naturalistic person, itu harusnya naturalistic person, konsisten dengan penulisan Belanda. Yang kedua itu ada deep learning, inconsistent, kadang ditulis miring, kadang tidak. Lalu ada narrow AI, AGI, super intelligence, itu perlu konsistensi penulisan istilah asing. Kemudian ada kesalahan tanda baca. Contohnya yang pertama itu penggunaan tanda kutip tidak konsisten, kadang menggunakan petik 2, kadang menggunakan petik 1. Yang kedua itu contoh in their complexity, itu sebaiknya konsisten menggunakan satu jenis tanda kutip. Lalu yang ketiga itu ada kesalahan penulisan kata serapan. Yang pertama, dianalogikan, harusnya dianalogikan. Yang kedua, itu panjang, dalam penelitian panjang harusnya panjang itu huruf kecil. Yang kedua, yang selanjutnya itu kesalahan penulisan singkatan. Yang pertama itu ada R&D, itu inconsistent, kadang ada penjelasan, kadang tidak. Yang kedua itu UU Hak Cipta versus UU HC, itu perlu penjelasan singkatan di awal. Dan yang terakhir itu ada kesalahan spasi. Yang pertama itu layer arc-nya dalam beberapa bagian yang seharusnya layaknya. Lalu ada memunculkan yang seharusnya memunculkan. Selanjutnya ada analisis objektivitas dan netralitas. Yang pertama yaitu aspek yang sudah objektif, yaitu menggunakan data dan referensi dari berbagai sumber kredibel, menyajikan kebijakan dari berbagai negara seperti Eropa, Jepang, lalu menggunakan contoh kasus nyata seperti kecelakaan robot, Uber self-driving. Lalu di sini terdapat aspek yang kurang objektif, diantaranya penggunaan bahasa yang subjektif. Yang contoh yang pertama yaitu harus diakui bahwa titik-titik yang menunjukkan penilaian penulis. Maka perbaikannya yaitu berdasarkan fakta yang ada, saat ini titik-titik. Lalu yang kedua itu wajar jika banyak negara titik-titik yang mengandung penilaian subjektif, maka perbaikannya adalah banyak negara telah mempersiapkan titik-titik. Selanjutnya ada asumsi tanpa data pendukung. Yang pertama itu AI akan memiliki kemampuan merasa semakin tinggi dan diprediksi akan melampaui kecerdasan manusia. Nah, itu perlu data pendukung atau kutipan ahli. Lalu yang terakhir itu ada generalisasi berlebihan, seperti kebanyakan orang percaya bahwa AI memiliki kemampuan tersebut. Itu perlu data survei atau penelitian. Lalu di sini ada beberapa rekomendasi. Yang pertama, tambahkan data statik untuk mendukung klaim. Yang kedua, gunakan frasa seperti berdasarkan penelitian bla 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 atau menurut ahli bla bla bla. Lalu, hindari kata-kata seperti wajar, tentu, harus diakui. Selanjutnya, analisis logis. Yang di sini struktur argumentasi yang kuat. Yang pertama, silogisme yang baik. Di sini terdapat premis 1, AI dapat berpikir dan bertindak secara mandiri. Premis 2, entitas yang dapat berpikir dan bertindak mandiri perlu mempertanggungjawabkan hukum. Kesimpulannya, AI perlu diakui sebagai subjek hukum. Yang kedua, penggunaan analogi. Di sini ada perbandingan AI dengan badan hukum atau korporasi, itu logis dan relevan. Lalu analogi AI sebagai pekerja itu masuk akal dalam konteks hukum perdata. Lalu kelemahan logika yang pertama ada lompatan logika. Itu dari AI dapat berpikir seperti manusia langsung ke AI harus memiliki hak seperti manusia. Masalah dalam kalimat tersebut adalah tidak menjelaskan mengapa kemampuan berpikir otomatis mengharuskan pemberian hak.
Lalu yang kedua, kontradiksi internal. Di satu sisi menyatakan AI belum mencapai level AGI, di sisi lain membahas AI seolah sudah memiliki kecerdasan setara manusia. Maka solusinya perlu diklarifikasi bahwa pembahasan adalah untuk mengantisipasi masa depan. Dan yang terakhir itu ada argumen sirkular atau berputar. Ini contoh kalimatnya ada AI harus diakui sebagai subjek hukum karena AI dapat bertindak mandiri dan AI dapat bertindak mandiri karena memiliki kecerdasan. Maka perbaikannya perlu argumen linear yang lebih jelas. Selanjutnya ada analisis sistematis. Di situ struktur yang sudah baik, diantaranya organisasi keseluruhan, di mana terdapat pendahuluan, metode penelitian, kondisi perkembangan AI, landasan teori, perbandingan kebijakan negara lain, tantangan pengaturan di Indonesia, dan kesimpulan. Struktur ini logis dan mengikuti pola penelitian hukum yang baik. Yang kedua, transisi antar bagian, di mana penggunaan dengan demikian untuk menghubungkan paragraf dan berdasarkan penjelasan di atas untuk merujuk bagian sebelumnya. Lalu ada kelemahan sistematika. Yang pertama itu ketidakseimbangan pembahasan, di mana bagian kondisi perkembangan AI sangat panjang, yaitu 4 halaman, dan bagian tantangan pengaturan itu relatif singkat, hanya 3 halaman. Rekomendasinya seimbangkan proposisi sesuai dengan fokus penelitian. Dan yang kedua itu ada perulangan informasi, di mana konsep tentang AI yang dapat berpikir mandiri diulang di beberapa bagian. Perbaikannya yaitu cukup dijelaskan sekali di bagian awal, kemudian dirujuk saja. Terus ketiga itu ada subbagian yang kurang terstruktur, di mana bagian landasan teori mencampur beberapa konsep tanpa subjudul yang jelas. Rekomendasinya ditambahkan subjudul seperti teori badan hukum, teori organ. Selanjutnya ada analisis efisiensi, di mana aspek yang sudah efisien yang pertama menggunakan singkatan. Seperti contohnya AI untuk Artificial Intelligence, AGI untuk Artificial General Intelligence, UUHC untuk Undang-Undang Hak Cipta. Lalu rujukan yang tepat dengan menggunakan footnote untuk referensi dan tidak mengulang penjelasan yang sudah dirujuk. Namun ada beberapa aspek yang tidak efisien. Yang pertama yaitu kalimatnya masih bertele-tele. Contoh pertama yaitu kalimat aslinya, oleh karena itu dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum akan pengaturan tentang AI, maka diperlukan suatu pemahaman yang mendalam tentang bagaimana konsep AI sebagai subjek hukum. Efisiennya, oleh karena itu diperlukan pemahaman mendalam tentang konsep AI sebagai subjek hukum. Dan di sini terdapat penghematan 8 kata. Lalu contoh kedua dengan kalimat dengan demikian maka sebenarnya AI semakin memiliki kesamaan dengan manusia penciptanya. Efisiennya dengan demikian AI semakin memiliki kesamaan dengan manusia penciptanya, menghemat kata maka dan sebenarnya tidak perlu. Lalu ada pengulangan konsep. Dengan konsep AI dapat berpikir dan bertindak secara mandiri muncul setidaknya 5 kali dengan redaksi berbeda. Rekomendasinya yaitu cukup dijelaskan sekali secara komprehensif, lalu digunakan istilah otonomi AI untuk menyingkat. Yang ketiga yaitu kutipan yang terlalu panjang. Dengan beberapa kutipan dari berbagai sumber bisa diparafrase untuk menghemat ruang. Contohnya kutipan Hayes tentang artificial neural network bisa diringkas. Lalu ada redundansi dengan contoh kalimat secara mandiri dan otonom, itu cukup pilih salah satu aja. Lalu yang kedua
perbuatan yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain itu bisa disingkat sebagai perbuatan melawan hukum saja. Selanjutnya ada analisis penggunaan kata dan struktur kalimat. Itu yang pertama penggunaan kata baku versus kata tidak baku. Kata yang sudah baku yaitu menimbulkan, menghasilkan, mengatur, mempertanggungjawabkan kecerdasan, kemandirian. Yang perlu perbaikan yaitu dianalogikan, diubah menjadi dianalogikan. Lalu yang kedua, layer act-nya diubah menjadi layaknya. Lalu yang ketiga, memunculkan diubah menjadi memunculkan. Kemudian, kata mubazir atau pleonasme, contoh yang ditemukan yaitu yang pertama, sejak dini itu cukup diubah menjadi sejak awal atau sedini mungkin. Lalu yang kedua, secara mandiri, tanda kurung otonom, itu redundan, pilih salah satu aja. Lalu yang ketiga, diperlukan suatu pemahaman, itu cukup diperlukan pemahaman aja. Lalu yang keempat, pertanggungjawaban secara independen. Nah, di kata independen sudah berarti mandiri sehingga tidak perlu secara. Lalu pilihan kata yang kurang tepat. Yang pertama, contoh pertama, kalimat aslinya sebagai berikut. AI kompleks berbeda dari AI sederhana. Masalah dari kalimat tersebut yaitu kata berbeda dari itu kurang tepat, sehingga perbaikannya AI kompleks berbeda dengan AI sederhana. Contoh kedua, kalimatnya yaitu melihat fakta bahwa masalah dalam kalimat tersebut menggunakan melihat yaitu kurang formal, sehingga perbaikannya mempertimbangkan fakta bahwa atau berdasarkan fakta bahwa. Selanjutnya, struktur kalimat itu struktur yang baik. Contoh yang pertama yaitu gagasan tentang AI pertama muncul melalui John McCarthy yang memulai penelitian pada tahun 1955 dengan subjek gagasan tentang AI, predikat muncul, keterangan melalui John McCarthy dengan struktur lengkap dan jelas. Selanjutnya ada struktur yang bermasalah, seperti contohnya kalimat yang terlalu panjang dengan contoh kalimat seperti berikut. Pedoman dimaksudkan untuk digunakan oleh Komisi Eropa untuk menangani masalah etika dan praktis mengenai penerapan teknologi yang muncul. Masalah dalam kalimat tersebut yaitu satu kalimat memuat terlalu banyak informasi. Maka perbaikannya, pedoman ini ditujukan kepada Komisi Eropa. Tujuannya adalah menanggapi masalah etika dan praktis terkait penerapan teknologi baru. Contoh kedua yaitu subjek tidak jelas dengan kalimat, dengan demikian status sebagai subjek hukum merupakan suatu kesimpulan dan bukan suatu premis. Masalah dalam kalimat tersebut adalah kalimat abstrak tanpa subjek konkret. Perbaikan untuk kalimat tersebut adalah dengan demikian pemberian status subjek hukum merupakan kesimpulan dari pengakuan hukum, bukan premis awal. Lalu, contoh yang ketiga itu kalimatnya ambigu dengan kalimat aslinya AI yang dapat berjalan secara mandiri dengan berpikir, belajar, dan membuat keputusan mandiri berdasarkan perilaku cerdas manusianya. Masalah dalam kalimat tersebut yaitu perilaku cerdas manusianya membingungkan karena milik AI atau milik manusia. Maka perbaikannya, AI dapat berjalan mandiri dengan berpikir, belajar, dan membuat keputusan berdasarkan perilaku cerdas yang menyerupai manusia. Variasi struktur kalimat yang sudah baik, yaitu ada variasi antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Ada variasi panjang kalimat, yaitu kalimat pendek dan kalimat panjang. Lalu ada perbaikan untuk struktur kalimat, yaitu terlalu banyak
kalimat diawali dengan demikian itu muncul selama 8 kali. Alternatifnya yaitu oleh karena itu, atau berdasarkan hal tersebut, atau maka dari itu. Selanjutnya, analisis kohesi dan koherensi. Yang pertama itu ada analisis kohesi dengan kepaduan bentuk, kohesi gramatikal. Yang pertama ada penggunaan referensi pronomina yang sudah baik, yaitu penggunaannya untuk merujuk AI, otonominya, kemampuannya. Lalu ada penggunaan ini dan tersebut untuk merujuk konsep sebelumnya. Yang perlu diperbaiki, yang pertama itu ada di kalimat hal ini semata-mata melihat kemiripan. Masalahnya yaitu hal ini terlalu umum dan tidak jelas merujuk apa. Maka perbaikannya, analogi ini didasarkan pada kemiripan ... Lalu penggunaan konjungsi yang sering digunakan yaitu dengan demikian itu sudah 8 kali sehingga terlalu sering digunakan. Lalu ada oleh karena itu digunakan 6 kali, namun demikian itu digunakan 4 kali, selain itu digunakan 3 kali. Rekomendasi variasi, tambahkan maka dari itu, berdasarkan hal tersebut, konsekuensinya. Gunakan di sisi lain, sebaliknya lebih lanjut. Yang ketiga ada substitusi atau penggantian. Contoh yang baik yaitu AI diganti sistem cerdas, diganti sistem dengan kecerdasan buatan, atau robot pintar. Variasi istilah untuk menghindari pengulangan. Nah, yang perlu diperbaikan yaitu terlalu sering mengulang AI dan artificial intelligence tanpa variasi. Rekomendasi yaitu menggunakan variasi seperti teknologi ini, sistem tersebut entitas digital. Yang keempat ada elipsis, yaitu pelesapan. Contoh baiknya yaitu AI dapat berpikir, memutuskan, dan bertindak. Nah, elipsis kata AI di tengah itu merupakan contoh yang kurang tepat. Nah, beberapa kalimat melesapkan subjek tanpa konteks yang jelas. Lalu ada kohesi leksikal, yaitu yang pertama ada repetisi atau pengulangan, di mana pengulangan yang efektif itu istilah kunci sebagai subjek hukum, AI pertanggungjawaban, diulang secara konsisten. Pengulangan yang berlebihan diantaranya ada secara mandiri muncul 12 kali, dengan demikian muncul 8 kali. Rekomendasinya yaitu kurangi pengulangan dan penggunaan sinonim untuk elipsis. Yang kedua, sinonim. Contoh baiknya artificial intelligence sama dengan AI, sama dengan kecerdasan buatan, sama dengan sistem cerdas. Lalu ada pertanggungjawaban sama dengan tanggung jawab, sama dengan liability. Maka yang perlu ditingkatkan, perlu lebih banyak variasi untuk istilah melakukan perbuatan, menimbulkan kerugian. Yang ketiga ada kolokasi. Di sini kolokasi yang tepat menimbulkan akibat hukum, dimintai pertanggungjawaban, melanggar hukum. Kolokasi yang kurang tepat yaitu ada kata melihat fakta, yang merupakan sebaliknya mempertimbangkan fakta atau berdasarkan fakta. Lanjut, untuk analisis koherensi kepaduan makna, itu koherensi lokal antar kalimat dalam paragraf. Paragraf dengan koherensi baik, contohnya memunculkan mesin dengan kecerdasan buatan tertentu, menimbulkan efek disruptif terhadap berbagai tantangan sosial masyarakat,
Salah satu pertanyaan krusial yang muncul adalah jika sebuah mesin dapat berpikir, memutuskan, dan bertindak atas kemauan sendiri, bukankah mesin tersebut seharusnya juga bisa diakui sebagai suatu entitas? Analisisnya, kalimat pertama menyatakan dampak AI, kalimat kedua memberikan contoh spesifik contoh spesifik dampak tersebut, hubungannya yaitu sebab akibat yang logis. Paragraf dengan koherensi lemah, contohnya kalimat keragaman definisi AI ini terkait dengan penggunaan AI dalam kehidupan manusia, kinerja dan terlibat kemampuan AI dalam memecahkan masalah manusia, dan akurasi AI saat menangani algoritma dan big data. Meskipun batas-batas AI dapat menjadi tidak pasti, Masalah dalam kalimat tersebut yaitu lompatan tiba-tiba dari keragaman definisi ke batas-batas AI, sehingga perlu kalimat transisi. Maka perbaikannya yaitu keragaman definisi AI ini terkait dengan dan akurasi AI saat menangani algoritma dan big data. Keragaman ini menunjukkan bahwa batas-batas AI dapat menjadi tidak pasti. Selanjutnya ada penanda koherensi, penanda temporal, yaitu pada tahun 2016 hingga saat ini. Baiknya memberikan urutan kronologis yang jelas. Lalu penandaan kausal, yaitu oleh karena itu dengan demikian maka tidak terlalu dominan sehingga perlu variasi penanda lain. Selanjutnya ada penanda komparatif seperti berbeda dengan, sementara itu kurang, perlu lebih banyak perbandingan eksplisit. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya.